Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami yaitu alat sistem keamanan ruangan berbasis Telegram. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan dengan NIM 210301054. Saya Firdaus Adnan dengan NIM 210101060. Saya Demo Jarto dengan NIM 210201052. Saya Dea Distitui dengan NIM 210301049. Oke. Jadi yang pertama yaitu pengertian dari alat yang kami buat, dan alat yang kami buat yaitu sistem keamanan ruangan berbasis Telegram. Pengertian dari alat tersebut adalah suatu alat yang digunakan untuk memberikan perlindungan pada suatu benda, di mana suatu benda itu berisi sesuatu yang dirasa sangat berharga. Dan oleh karena itu, sistem keamanan diperlukan untuk mencegah seseorang melakukan tindak kejahatan, baik pencurian ataupun tindak kriminal, khususnya pada daerah yang kurang cepat penanganan saat terjadi kejahatan. Nah, sistem keamanan yang digunakan proyek ini adalah suatu sistem keamanan ruangan berbasis Telegram, di mana sistem pengaman yang dibuat ini diperlukan untuk memonitoring pergerakan yang memasuki ruangan untuk melakukan suatu pencegahan yang tidak dikehendaki melalui aplikasi Telegram. Alat ini dibuat menggunakan SP32Cam, kamera sebagai media pengawas, sensor PIR untuk mendeteksi adanya pergerakan ketika melewati sensor PIR, dan kelebihan sistem ini yaitu sistem dapat melakukan pengawasan pada suatu ruangan jika ada seseorang yang masuk tanpa izin pemilik ruangan tersebut yang akan terekam oleh kamera pada SP-Cam dan gambarnya dapat diambil lalu dapat dimonitoring melalui aplikasi Telegram. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan dalam proyek kami. Yang pertama itu ada SP32Cam, sensor PIR, Arduino Nano, dan Telegram. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang SP32Cam. SP32Cam merupakan salah satu microcontroller yang memiliki fasilitas tambahan berupa Bluetooth, Wi-Fi, kamera, bahkan sampai ke slot micro SD. SP32Cam biasanya digunakan untuk proyek IoT, Internet of Things, yang membutuhkan fitur kamera. Modul SP32Cam memiliki lebih sedikit pin input atau output. Hal ini dikarenakan sudah banyak pin yang digunakan secara internal untuk fungsi kamera dan fungsi slot kartu microSD. Selain itu, modul SP32Cam juga tidak memiliki port USB khusus untuk mengirim program dari port USB komputer. Jadi, untuk memprogram modul ini, Anda harus menggunakan USB TTL atau kita dapat menambahkan modul tambahan berupa downloader khusus untuk SP32Cam. Dan di bawahnya itu ada gambar SP32Cam. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen selanjutnya yaitu sensor PIR. Sensor PIR adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah. Sensor PIR bersifat pasif, artinya sensor ini tidak memancarkan sinar inframerah, tetapi hanya menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Sensor PIR biasanya digunakan dalam perancangan detektor gerakan berbasis PIR. Karena semua benda memancarkan energi radiasi, sebuah gerakan akan terdeteksi ketika sumber inframerah dengan suhu tertentu, misalnya manusia, melewati sumber inframerah yang lain dengan suhu yang berbeda, misalnya dinding. Maka sensor akan membangkitkan pancaran inframerah yang diterima setiap satuan waktu, sehingga jika ada pergerakan maka akan terjadi perubahan pada sensor. Selanjutnya ada Arduino Nano. Arduino Nano adalah sebuah board microcontroller yang berbasis Atmega 328. Arduino Nano mempunyai 14 pin digital input-output, sebuah osilator kristal 6 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan sebuah tombol reset. Arduino Nano memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang microcontroller, mudah menghubungkan ke sebuah komputer dengan sebuah kabel USB atau mensuplai dengan sebuah adaptor AC/DC atau menggunakan baterai untuk memulainya. Untuk komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai Telegram. Nah, Telegram adalah aplikasi perpesanan atau aplikasi sistem pesan yang fokus pada
performa yang mempunyai tingkat keamanan yang lebih tinggi. Aplikasi Telegram dapat digunakan pada smartphone, tablet, ataupun komputer. Telegram mempunyai fungsi Telegram Bot. Fungsi dari Telegram Bot adalah untuk menerima perintah yang dikirim oleh pengguna ke sebuah perangkat yang didaftarkan, yaitu microcontroller. Sebagai modul utama yang berfungsi sebagai pengendali modul-modul lainnya menggunakan identitas dari Telegram Bot yang telah dibuat. Untuk mendapatkan identitas tersebut, pengguna harus membuat akun Telegram Bot pada aplikasi Telegram pada Android. Nah, di bawahnya itu ada pementasan mengenai wadah plastik kotak. Nah, wadah ini digunakan sebagai tempat utama dari alat komponen yang digunakan untuk melindungi komponen-komponen yang ada di dalamnya. Pementasan mengenai flowchart, bisa dilihat di samping ini adalah flowchart dari sistem dari alat yang kami buat. Mula-mula pada saat alat dinyalakan, ESP32CAM akan melakukan inisialisasi, yaitu untuk melakukan penyambungan koneksi dengan wifi yang digunakan. Nah, sedangkan Arduino di dalamnya itu akan melakukan inisialisasi pin pada sensor PIR. Nah, setelah melakukan inisialisasi, ESP32CAM akan menunggu pesan yang dikirim oleh Telegram Bot. Nah, untuk Arduino sendiri akan menunggu sensor PIR membaca high. Jadi ketika sensor PIR membaca high, maka Arduino akan mengirim sinyal data sensor kepada ESP-CAM, maka nantinya ESP-CAM akan mengirim gambar yang diambil ke Telegram Bot. Nah, untuk sistem Telegram Botnya itu ketika sensor perintah membaca, maka ESP32CAM akan menunggu pesan. Nah, ketika ada pesan masuk, maka ESP-CAM akan mengambil gambar dan mengirimnya kepada Telegram Bot. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram bloknya. Pada pembuatan sistem keamanan ruangan berbasis Telegram ini terdapat komponen atau sensor elektronika yang digunakan dengan fungsi berbeda-beda. Blok diagram dibutuhkan untuk menunjukkan bagian-bagian dari alat smart room berdasarkan kontrol dan beban listriknya. Koneksi jaringan menggunakan ESP32CAM. Berikut ini adalah blok diagram sistem keamanan ruang berbasis Telegram, bisa dilihat di samping. Dan berikutnya ada skematik hardware, dan untuk pembuatan skematik hardware kita menggunakan aplikasi atau software freezing. Dalam merakit sebuah alat diperlukanlah sebuah skematik atau wiring yang berfungsi sebagai acuan dalam mengerjakan smart room pada sisi perangkat keratnya. Dan skematik yang kita buat di sini menggunakan aplikasi freezing bisa dilihat pada gambar yang ada di bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengujian dari sensor PIR di dalam proyek ini. Sensor PIR ini memiliki jangkauan jarak dan sudut pembacaan yang bervariasi tergantung karakteristik sensor. Pengujian sensor ini dilakukan untuk mengetahui sensor dapat bekerja saat mendeteksi adanya objek. Hasil pengukuran di bawah ini dapat disimpulkan bahwa sensor PIR dapat bekerja dengan baik dan mendeteksi adanya pergerakan. Pada gambar di samping, sedang dilakukan pengujian sensor PIR terhadap jarak yang dapat dideteksi oleh sensor PIR. Pada gambar tersebut menggunakan manusia sebagai objek untuk dapat dideteksi oleh sensor PIR. Berikut tabel hasil pengujian jarak sensor PIR. Ini tabelnya. Saya contohkan untuk percobaan pertama itu jarak objek 0,5 meter dan hasil pengujiannya itu berhasil terkirim ke Telegram. Dan dari tabel pengujian jarak di atas diambil 5 percobaan dari 0,5 sampai 4 meter. Dari 5 percobaan tersebut didapat jangkauan maksimal dari sensor PIR yaitu sejauh 3 meter. Sensor berhasil mendeteksi adanya pergerakan dari objek. Pada percobaan terakhir yaitu sejauh 4 meter, sensor PIR gagal mendeteksi adanya pergerakan objek. Untuk mengatur jarak dari sensor PIR sendiri ke objek menggunakan meteran. Kemudian ada pengujian berikutnya yaitu pengujian waktu jeda ESP32CAM. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur waktu jeda ketika data masuk ke dalam Telegram yang dikirim ke modul ESP32CAM. Pengujian ini dilakukan dengan beberapa percobaan jarak yang berbeda, jarak antara smartphone dengan access point. Hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Dan untuk jarak 1 itu dengan delay pengirimannya 4, status terkirim, keterangan masih dalam seruangan. Yang kedua jarak 6 meter, delay pengiriman 7, status terkirim, keterangan seruangan. Lanjut saja ke percobaan terakhir, kita menggunakan jarak 25 meter, delay pengirimannya itu tidak ada dan status itu gagal.
Nah, setelah dilakukan pengujian waktu jeda sebanyak 6 kali percobaan dengan cara yang berbeda antara smartphone dengan access point, maka diperolehlah hasil yang terlihat pada tabel. Pada jarak 25 meter antara smartphone dengan access point SP32cam gagal untuk mengirimkan gambar ke Telegram pengguna karena smartphone sudah berada di luar jangkauan koneksi dari access point. Selanjutnya adalah pengujian kamera. Pengujian kamera dilakukan untuk mengetahui keberhasilan kamera dalam mengambil gambar dan memasukkannya ke dalam Telegram. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, gambar di samping ini merupakan hasil dari pengambilan gambar oleh kamera ESP32cam. Pada gambar di samping ini merupakan tampilan dari bot Telegram untuk sistem keamanan ruangan. Pada gambar ini sedang melakukan perintah pada ESP32cam untuk mengambil foto. Kemudian ESP32cam akan mengambil foto dan kemudian foto tersebut akan dikirim ke bot Telegram. Selanjutnya ada pengujian keseluruhan sistem. Pengujian dilakukan mulai dari sensor peer mendeteksi gerakan manusia, kamera mengambil gambar, ESP cam berkomunikasi dengan bot Telegram untuk mengirim pesan, Telegram menerima pesan, pengguna request foto atau video sampai foto dan video diterima pengguna. Kondisi pengujian dilakukan dengan pendeteksian sensor peer terhadap gerakan manusia. Jika sensor peer mendeteksi adanya pergerakan manusia, maka ESP cam akan mengambil foto dan foto tersebut akan dikirim ke Telegram pengguna. Seperti gambar di samping ini merupakan tampilan pada bot Telegram saat sensor mendeteksi pergerakan manusia. Gambar di samping merupakan tampilan dari Telegram saat sensor peer mendeteksi adanya pergerakan manusia. ESP cam akan mengambil foto dan mengirim hasil foto tersebut dan pesan sensor peer mendeteksi adanya pergerakan ke Telegram pengguna. Ini alat yang kita buat yaitu alat sistem keamanan ruangan berbasis Telegram. Di sini ada sensor peer, ESP32cam, dan ada Arduino Nano. Kemudian di sini ada tampilan bot Telegramnya, bisa dilihat di sini. Yang pertama itu menekan klik start. Di sini ada, kemudian kita tunggu, kemudian ada tampilan seperti ini. Selamat datang. Misalkan di sini selamat datang adik. Kemudian gunakan komen berikut. Ini ada capture fotonya untuk ambil foto. Kemudian ada capture foto with flash. Ini untuk ambil foto pakai flash. Kemudian akan mengirim foto otomatis ketika sensor mendeteksi. Kemudian kita akan lakukan pengujian. Tunggu beberapa detik untuk dari SP32cam mengirim ke Telegram. Dan ini hasil dari flash yang kita tadi uji. Oke, selanjutnya adalah pengujian seluruh sistem. Pengujiannya adalah dengan memberikan trigger kepada sensor P berupa gerakan atau sejenisnya. Berikut adalah pengujiannya. Nah, baik, untuk berikut adalah hasil pengujiannya. Dari Telegram akan mengirimkan gambar secara langsung. Berikutnya yang terakhir diperoleh kesimpulan dari hasil pengujian dilakukan. Pada penutup ini berisi kesimpulan dari hasil proyek dilaksanakan, dan kesimpulan ini dapat didapat setelah melakukan pengujian dari sistem ini adalah: 1. Berhasil membuat suatu alat dengan memanfaatkan internet untuk memantau dan mengendalikan suatu sistem keamanan yang ada di ruangan. Yang kedua, dengan adanya pemanfaatan dari internet ini, maka admin dapat memantau dan mengendalikan sistem yang ada di ruangan tersebut dengan cara yang jauh dan tidak terbatas. Kemudian yang ketiga, jarak maksimal sensor pin dapat mendeteksi adanya suatu pergerakan objek adalah 3 meter. Artinya, pada jarak yang lebih dari 3 meter, objek yang dideteksi akan terdeteksi. Ya, demikianlah presentasi proyek dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.